Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah-limpah, umur panjang yang barokah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah yang nyata, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian melakukan perjalanan, lalu kemudian mereka masuk ke dalam gua untuk berteduh di dalamnya. Namun tiba-tiba ada batu besar yang runtuh dari atas gunung yang menutupi pintu gua tersebut. Mereka pun kemudian berkata, 3 orang tersebut, kalian tidak dapat selamat dari batu ini kecuali kalian berdoa dengan perantara amalan-amalan soleh kalian. Maksudnya ya amalan-amalan yang telah dikerjakan selama ini, amalan-amalan andalan. Lalu salah seorang dari 3 orang soleh ini kemudian berdoa, ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah tua renta. Saya tidak memberi minuman di malam hari untuk keluarga saya atau hewan ternak saya sebelum saya memberi minuman terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya tersebut. Suatu saat saya ada keperluan hingga pulang larut malam dan belum sempat saya memberi minum kepada kedua orang tua saya. Maka saya buatkan minuman untuk mereka. Namun ternyata saya mendapati mereka telah tertidur pulas. Saya tidak ingin memberikan minum kepada keluarga dan hewan ternak saya sebelum saya memberikan minum kepada kedua orang tua saya terlebih dahulu. Maka saya tunggu mereka bangun dari tidur sambil memegangi wadah minuman tersebut. Saya pun tidak ingin membangunkan kedua orang tua saya karena tidurnya sangat pulas. Sementara anak-anak saya menangis-nangis kelaparan dan kehausan memegangi kaki saya. Begitu seterusnya hingga terbitlah fajar. Kemudian setelah terbit fajar, lalu aku membangunkan kedua orang tua saya dan memberinya minuman. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena pengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kami dari batu ini. Lalu batu itu bergeser sedikit. Namun karena sedikit mereka belum bisa keluar dari dalam gua tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melanjutkan kisahnya. Yang lain berkata, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang sangat aku cintai, lalu aku ingin berbuat zina dengannya, namun dia menolaknya. Hingga suatu hari terjadi musim paceklik, maka dia datang untuk meminta bantuan. Maka aku memberikannya 120 dinar dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dia kemudian bersedia, hingga ketika aku dapat melakukan apa yang aku inginkan terhadapnya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah, cincin tidak boleh dilepas kecuali oleh orang yang berhak. Maka aku pun takut melakukan perbuatan zina tersebut. Lalu aku tinggalkan dia, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata-mata untuk mengharap wajah-Mu, maka bebaskanlah aku dari apa yang aku alami ini. Lalu tiba-tiba batu itu pun bergeser kembali. Namun tetap saja mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu aku menyewa beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka masing-masing kecuali 1 orang yang meninggalkannya begitu saja. Maka upahnya tersebut aku gunakan untuk investasi hingga berkembang. Lalu beberapa tahun kemudian orang itu datang kepadaku dan berkata, wahai fulan, takutlah kepada Allah, berikanlah upahku. Maka aku berkata kepadanya, semua yang engkau lihat berupa onta, sapi, kambing, dan budak adalah upahmu.
Maka orang itu pun berkata, "Wahai Abdullah, jangan menghina aku." Aku pun berkata, "Sungguh aku tidak menghinamu." Lalu orang itu mengambil semua haknya tanpa menyisakan sedikit pun. "Ya Allah, jika aku lakukan semua itu karena berharap wajah-Mu, maka bebaskanlah aku dari apa yang aku alami ini." Lalu tiba-tiba batu itu pun bergeser, sehingga akhirnya mereka bertiga dapat keluar meninggalkan gua tersebut. Dari kisah yang penuh hikmah ini, kita bisa mengambil pelajaran yang amat berharga, bahwa jika suatu saat seseorang itu mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah, dan perlu pertolongan dari Allah, maka yang bisa menolong dari semua ujian, cobaan itu adalah dari amalan-amalan soleh kita. Jika kita mempunyai amalan-amalan soleh, amalan-amalan andalan, maka bisa kita gunakan amalan tersebut untuk berdoa kepada Allah agar melepaskan kita dari ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.